Ibu Nurul dari PT SSPA. Dari hasil SP2DK bisa dilanjutkan ke Bukber. Bagaimana dengan kondisi jika wajib pajak sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan AR juga tetap bersikukuh dengan pendapatnya yang menggunakan hitungan pendekatan dengan SPOP PBB dan teori yang mana berbeda jauh dengan kondisi di lapangan sebenarnya. Apa yang harus dilakukan oleh WP? Nah, ini gimana nih? Iya, iya. Ya, saya paham kondisinya ini, Bu Nurul. Ya, jadi Iya. ketika kita berdiskusi sudah menyampaikan apa yang sebenarnya ya lazim di industri yang bersangkutan, tapi kemudian dari pihak AR ya tidak bisa menerima karena mereka mempunyai interpretasi sendiri kan, Bu ya. Jadi memang di sini kan terjadi perbedaan interpretasi antara AR dengan wajib pajak. Nah, ini seringkali memang kita temukan di lapangan. Yang kita harapkan sebenarnya kan tadi seperti kaidah SP2DK bahwa AR petugas pajak ya harus dibekali dengan ya tadi ya kapasitas dan kapabilitas ya profesionalisme ya pemahaman terhadap aturan perpajakan, pemahaman terhadap proses bisnis yang terjadi di industri yang bersangkutan. Kemudian ya juga keterampilan interpersonal kan gitu ya Bu ya. Ya itu yang kita harapkan sih seperti itu sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin semuanya ya seperti itu. Jadi di lapangan kadang-kadang juga kita temukan mungkin yang ya kadang ya katakanlah mungkin ya belum dibekali dengan pengetahuan di industri yang terkait ya, belum mendalami apa yang sebenarnya terjadi atau bagaimana kelasiman di industri yang terkait. Nah, ini yang jadi kendala kita sebenarnya. Ya perbedaan interpretasi ini bagaimana kita bisa menjembataninya ya mungkin coba kita ya minta waktu untuk bisa berdiskusi dengan level yang lebih tinggi, misalnya kepala kantor menjelaskan bahwa di industri kami kenyataannya adalah seperti ini, berbeda dengan interpretasi dari AR ya. Coba kita dengarkan dari point of view kepala kantor, apakah ya bisa menjadi penengah dan memberikan solusi yang lebih baik misalnya ya, sehingga tidak harus berlanjut kepada proses pemeriksaan bukper ya Bu ya. Nah, Bukper pun kan sebenarnya harus ya, divalidasi dulu apakah benar terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana ini kan memang artinya sengaja mau menguntungkan diri sendiri kan, mengurangi pajak hmm. dengan cara mengurangi pajak kan gitu ya Bu ya. Ini harus divalidasi dulu, tidak serta-merta langsung bisa bukper saya kira. Jadi nggak harus langsung ke Bukber ya Pak. Jadi harus divalidasi dulu Ya, kebenarannya ya Pak ya. itu apalagi mungkin ini hanya perbedaan interpretasi kan kalau misalnya pun tidak plus di SP2DK harusnya bisa disikapi dengan usulan bukti pemeriksaan ya, usulan pemeriksaan biasa gitu ya. Jadi bukan bukber pemeriksaan administrasi biasa ya. Sehingga masing-masing pihak bisa mengajukan bukti yang lebih dalam, bisa menanyakan yang lebih dalam, bisa menguji yang lebih detail. Oke. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasannya. Semoga Ibu Nurul udah lega ya Bu dari penjelasan Pak Wayan yang disampaikan barusan.